makasih Bang Erik untuk kesempatannya dan juga teman-teman Perspektif ID. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada para narasumber dan juga teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat gabung nih dalam diskusi ilmu komunikasi kita hari ini. Perkenalkan, saya Andis. Kebetulan saya saat ini menjadi bagian dari pengajar ilmu komunikasi di UHAMK. Nah, malam hari ini saya double job nih. Selain jadi pengajar, malam hari ini saya akan nemenin kalian berjalannya diskusi ilmu komunikasi hari ini. Nah, teman-teman pasti juga udah pada tahu ya, apa sih tema atau diskusi kita hari ini. Diskusi atau tema kita hari ini adalah terkait dengan media, konvergensi, dan pandemi COVID-19. Tentunya dalam diskusi ilmu komunikasi hari ini, saya nggak sendirian. Saya udah ditemenin sama Mas Anto. Ya, Mas Anto ya. Yang nanti bakalan lebih komplit lah buat ngejelasin apa itu konvergensi. Nah, jadi gini teman-teman, ngomongin media, konvergensi dan pandemi COVID-19. Konvergensi media dan COVID-19 itu sebenarnya agak dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda, tapi ternyata mereka tuh punya relevansi yang begitu besar gitu. Kalau misalkan kita nyambungin, malam hari ini kita akan nyambungin dua hal yang berbeda itu. Ngomongin media nih teman-teman, kalian pasti udah nggak asing kan ya terkait dengan dua kalimat ini nih. Hidup kita dikendalikan sama komunikasi massa. Terus kalimat yang kedua, media membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk media. Jadi dua kalimat ini itu udah nggak bisa kita pungkiri lagi kalau kita ngelihat animo individu, masyarakat dalam berbagai penggunaan program komunikasi melalui media massa. Baik itu televisi, radio, apalagi film, majalah, dan koran, bahkan yang sekarang ini lagi in banget gitu ya, yang apa-apa butuh ini gitu, yaitu internet. Nah, terkait dengan kita nggak bisa dikendalikan dengan komunikasi massa, terus media membentuk kita dan kita membentuk media, itu artinya adalah bahwa kita dalam keseharian ini nggak bisa lepas yang namanya dengan penggunaan media massa. Dari mulai kita bangun tidur, ngelakuin aktivitas, sampai mau tidur lagi, kita itu pasti selalu diterpa sama media massa. Bahkan bukan diterpa aja, tapi kita juga menerpakan diri kepada media massa. Jadi ya kehidupan bermasyarakat sekarang ya nggak jauh-jauh dari yang namanya peran dari media massa itu sendiri. Tuh. Nah, kalau ngomongin media itu kan berperan sentral ya dalam kehidupan kita sekarang ini. Melalui media, ya segala macam informasi, pandangan, gagasan bisa saling dipertukarkan gitu. Dan di dalam media itu terbentuk kemajuan masyarakat juga gitu. Kemajuan masyarakat tercermin di dalam media itu. Ya contohnya kayak gini kan, diskusi kita pakai media online ya jatuhnya. Kita bisa bertukar pikiran, bertukar gagasan dan segala macam bentuk atau sharing lainnya gitu. Nah, mau mengingatkan kembali ke teman-teman ngomongin media, ada yang mungkin menjadi landasan kenapa kami mengangkat tema media, konvergensi, dan pandemi COVID-19. Ngomongin media ini nggak lepas dong ya sama kalau bisa dibilang tuh proses produksi, distribusi, dan keberadaan industri media itu sendiri.
Kalau ngomongin produksi, distribusi, dan keberadaan industri media itu sendiri, nah kalau dipikir-pikir, untuk mendirikan media itu kan butuh modal yang apa ya, modal yang besar ya. Nah, modal-modal yang besar ini hanya bisa dimiliki sama pemilik modal, sama pemerintah, yang mana cuman ya orang-orang itu doang yang bisa bikin industri media. Nah, karena apa ya namanya konteksnya dalam mendirikan media itu butuh modal yang besar, akhirnya para pemilik modal ini terus berupaya bagaimana nih caranya biar gue balik modal, biar apa ya namanya keuntungan dari investasi yang mereka tanam dari industri media yang mereka dirikan bisa balik gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan media komersial. Berbicara terkait dengan pemilik modal. Nah, aku ingat Maxwell bilang ada 3 tipe pemilik modal dalam media. Yang pertama itu adalah media komersial. Media komersial biasanya itu dipunyai sama media swasta. Yang kedua, itu ada industri nirlaba, yaitu dimiliki sama media pemerintah dan media komunitas. Yang ketiga, itu ada tipe pemilik media publik. Nah, dari 3 tipe media ini, mereka mempunyai goals atau tujuan yang berbeda. Kayak contohnya misalkan pertama tuh media swasta. Media swasta pasti mereka punya tujuan untuk apa ya? Untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya gitu. Dengan ya modal produksi yang kecil, pokoknya duit balik gitu. Nah, yang kedua itu kan ada tadi media pemerintah ya. Kalau dari segi sisi ekonomi media pemerintahan atau media komunitas itu nggak terfokus sama keuntungan yang mereka dapat. Tapi kalau media pemerintah sama komunitas itu lebih kepada tujuannya ke keuntungan politik gitu, kekuasaan. Itu mungkin bagi pemerintah ya. Tapi kalau misalkan komunitas mungkin lebih keuntungan sosial, keuntungan budaya, keuntungannya bagi publik gitu. Cuman konteksnya lebih kecil ketimbang dari jenis tipe media yang ketiga, yaitu media publik. Nah, dari tipe pemilik modal dan goals ini berkaitan erat sama yang namanya kebebasan pers. Nah, kebebasan pers ini sudah memulangkan penuh gitu hak siar isi media kepada si pemilik modal. Impact-nya atau dampaknya akhirnya media ada pengaruh gitu. Ada pengaruh dari produksi atau isi pesan yang audiens konsumsi terkait dengan si pemilik atau kepentingan pemilik modal ini. Dengan catatan ya, kebebasan pers ini kan dikembalikan hak penuh kepada si pemilik modal, tapi ada note bahwa sesuai dengan kaidah-kaidah penyiaran atau undang-undang. Lalu setelah pemilik modal ini nanti impact-nya kepada kepada ini ya bentuk kebebasan pers yang nantinya output-nya hasil pesannya juga berpengaruh gitu. Ternyata pemilik modal ini dari tipe-tipe atau hasil dari tujuannya itu mempunyai konsentrasi kepemilikan media. Apa sih itu konsentrasi kepemilikan media? Jadi konsentrasi kepemilikan media ini lebih kepada konsolidasi atau konvergensi media. Karena merekanya maunya untungnya banyak, jadi mereka terus berinovasi. Inovasinya dilakukan untuk biar ya bagaimana kita nggak boleh ngalamin si media ini nggak boleh mengalami yang namanya penurunan gitu. Ya jadi alhasil konvergensi media atau konsolidasi media menjadi kerap satu hal atau langkah yang mereka harus lakukan gitu.
Nah, apa sih itu konvergensi atau konsolidasi media? Nanti mungkin ini bisa dijelaskan lebih dalam ya sama Mas Anto terkait dengan penjelasan konvergensi ini gitu. Karena beliau memang udah udah apa ya, udah expert lah jagonya. Udah expert lah maksudku di bidang itu gitu untuk menjelaskan ya karena terkait dengan posisi beliau menjadi praktisi media. Nah, dari sini dari apa ya masalah ini maka timbullah pertanyaan kayak konvergensi itu apa sih? Konvergensi atau konsolidasi media itu apa sih? Terus habis itu dampaknya tuh seperti apa kepada isi pesan atau informasi yang akan disampaikan ke audiens dari si media-media ini yang mengambil langkah konvergensi media. Lantas tidak hanya berbicara apakah itu, dampaknya apa. Nah, di sini juga akan dibahas keterkaitan antara konvergensi dan pandemi. Jadi pandemi COVID-19 ini dijadikan apa ya namanya ilustrasi contoh tuh dari penjelasan konvergensi media. Mungkin pengantarnya itu aja ya dari saya. Mungkin bisa lanjut ke apa namanya Mas Anto untuk bisa lebih menjelaskan terkait dengan konvergensi media itu apa dan dampaknya seperti apa dan kenapa media harus melakukan konvergensi gitu. Keuntungan apa aja nih yang media dapat kalau dia mengambil langkah konvergensi. Terima kasih. Mungkin boleh Mas Anto dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andis dan teman-teman semua. Selamat malam. Selamat berbuka puasa juga ya buat teman-teman berkembang dan menyesuaikan zaman. Kita tahu bahwa di awal suaranya apa di ini ya, Abung di sorry di ininya nggak pada noise, apa ini ya? Noise. Coba di cek. Ada kayak nggak lancar itu. Apa sinyal ya di situ ya? Di sini sih lancar aja, Bro. Ini udah masih? Ya sih masih kayak noise itu apa ya? Atau tanpa headset gitu, pengantuk. Ini masih? Masih lah, ini masih nih. Apa headsetnya kali ya? Mic-nya. Nah, gini kan? Coba. Ya di mic. Nah, kayak gini. Coba silakan. Lebih bagus ya? Oh, aduh, sia-sia dong gue tadi ngomong ya. Aduh. Baiklah. Sebentar, gue gedein dulu. Oke. Jadi sampai pada perkembangan media ya, kita tahu dan mungkin pernah tahu dan kita ingat lagi bahwa awal perkembangan media itu bermula sekitar abad 19 yang mana munculnya media cetak di situ. Kemudian secara singkat masuk ke tahun 1900-an awal di mana media radio sudah masuk. Namun media radio masuk itu tidak membunuh media cetak. Justru mereka saling beriringan. Dan kita loncat ke tahun 1960-an ketika media televisi sudah mulai masuk. Lagi-lagi dua media lama, cetak dan radio, tetap eksis. Dan justru tiga media ini menurut saya mengalami masa kejayaan di sekitar 80-an hingga 90-an akhir ya, sebelum adanya internet masuk. Internet masuk sebenarnya dari 90-an awal, namun media massa mulai serius menggandeng media internet ini sekitar tahun 2000-an, dan itu beriringan dengan, terutama di Indonesia, beriringan dengan masuknya sinyal 4G, yang itu bagaimana mempengaruhi pengiriman data, tidak hanya teks, tapi juga video dan audio, menjadi satu medium di platform internet, dan itulah secara singkat bentuk konvergensi. Bentar. Mana ya? Oke. Ini adalah background dulu ya sebelum konvergensi. Bagaimana penetrasi media di Indonesia ini menurut Nielsen di tahun 2017. Mudah-mudahan teman-teman ada yang punya info lagi soal update, karena saya dapatnya terakhir tahun 2017.
media televisi masih dominan di angka 96%. Sekali lagi, media televisi nomor 1. Mungkin bagi kita yang di kota merasa, masa sih? Kita kan udah internetan gitu. Jangan lupa dari 250 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan internet belum mencapai 50%. Sehingga media televisi terutama masih sangat berpengaruh di daerah-daerah, terutama di pelosok. Terutama TVRI yang menjangkau seluruh kecamatan di di Indonesia. Media ruang berada di posisi kedua. Media luar itu billboard. Ini dalam konteks distribusi informasi ya. Media ruang itu seperti billboard, poster, spanduk, dan sebagainya, itu masih di angka 52%. Dan media internet mulai masuk di ranking ketiga dalam kurun waktu 10 tahun. Ini termasuk perkembangan yang sangat cepat. Lagi-lagi, bagaimana penetrasi sinyal 4G sudah hampir mencakup seluruh Indonesia. Dan bisa dibayangkan ketika sinyal 4G sudah mencakup seluruh Indonesia, bukan tidak mungkin percepatan penggunaan media internet itu akan menjadi lebih tinggi. Media radio masih bertahan dan cenderung turun. Nah, ini yang media radio ini yang menjadi bahan tesis saya untuk konvergensi kemarin. Cuman kali ini kita membahas media secara umum ya. Kemudian terakhir ada media cetak. Media cetak jelas mengalami penurunan drastis sehingga menyentuh angka 8% sekarang. Kita tahu beberapa media cetak besar mulai gulung tikar. Salah satunya ada Bola, koran Bola, majalah Bola, tabloid Bola. Dan begitu pun media cetak yang lain yang terancam akan turun. Kemudian, oh my god, lemot, maaf ya. Oke. Kita langsung loncat bagaimana pengguna media. Kita langsung masuk kepada generasi Z, yang mana generasi Z adalah generasi setelah milenial yang lahir pada medio tahun 90-an hingga 2000-an. Yang ini merupakan di mata media. Sekali lagi, betul tadi kata Mbak Andis bahwa perspektif yang konvergensi gunakan ini adalah perspektif industri, media sebagai industri, dan membaca bahwa generasi Z adalah pangsa pasar potensial untuk masa depan, sehingga mereka media-media ini sudah mulai berancang-ancang karena perkembangan media sangat cepat. Perubahan kultur juga sangat cepat bagaimana menggunakan informasi. Pada generasi Z yang lahir pada masa internet itu muncul, media televisi justru jauh digunakan. Sekitar 14%, itu pun televisi kabel yang paling dominan. Kalaupun TV terestrial itu paling nonton Upin Ipin dan RTV. Untuk anak-anak ya, untuk generasi Z ya. Kemudian media internet ternyata paling tinggi jelas. Apalagi media cetak yang pasti jarang kecuali baca buku. Nah, ini salah satu faktor utama juga bagaimana kemarin soal post-truth ya, yang Mas Erik paparkan itu, ya ini adalah bentuk kesinambungan dan yang kaitannya amat jelas bahwa media internet sangat berpengaruh, terutama dalam produksi informasi, baik itu informasi yang sebenar-benarnya ataupun palsu, yang mana cenderung menyasar pada generasi Z dan generasi tua. Orang-orang tua di atas 50-60 tahun yang belum melek teknologi, begitu kaget teknologi, mereka langsung antusias dan percaya apapun yang ada di internet. Nah, itu target hoax tuh menurut saya ada di dua itu, generasi Z dan generasi tua gitu. Justru kalau generasi milenial kayak kita atau generasi awal generasi Z cenderung lebih kritis dan lebih selektif. Nah, ini membuat perkembangan inilah yang membuat media massa mulai menghadapi tantangan baru, mulai khawatir, mulai ketar-ketir dan segala macamnya, dan sehingga mereka mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia, tren media massa memasuki babak baru. Oke, sebelum masuk ke konvergensi, kita sedikit flashback lagi tentang apa itu media massa, yang mana menurut Jay Black dan Frederick Whitney yang saya ambil ya, bahwa ini adalah sebuah proses
di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal dengan penerimaan luas dan antonim dan heterogen. Ini yang membedakan media massa dengan media lainnya yang belum tentu sifatnya massa. Ada juga media yang sifatnya hanya untuk komunitas dan kelompok. Kita bedakan itu dulu. Kemudian lagi-lagi Dennis McQuell memandang bahwa media adalah sebuah industri, yang mana sebuah industri kita tahu ada produksi, ada distribusi dan konsumsi, yang tentu saja berujung pada kapital, pada keuntungan. Jadi tidak sekedar memberi informasi, tapi juga ada keuntungan. Apalagi di Indonesia ya, yang mana pemiliknya itu hampir semua dipastikan mereka adalah pengusaha, bukan background dari media. Pengusaha, jadi orientasi pasti keuntungan. Nah, media morfosis itu sampai pada saat ini ya, era 4G, era informasi digital, yang mana merupakan media selalu bertransformasi, selalu berubah-ubah dari zaman media cetak, radio, televisi, dan sekarang media internet, yang merupakan hubungan timbal balik antara kebutuhan, bahwa masyarakat sekarang kebutuhan dan informasi. Mungkin sandang, pangan, papan, dan terakhir adalah informasi. Seperti yang Mbak Andis jelaskan tadi, dari bangun tidur hingga kita sebelum tidur pasti baca informasi. Apapun itu, informasi yang penting maupun nggak penting. Karena kita tidak bisa lepas. Dan kita, Indonesia apalagi sebagai makhluk sosial, senang banget dengan informasi. Di lain itu juga ada tekanan dan persaingan politik yang mana dimanfaatkan. Ini politik dalam konteks tidak hanya politik praktis ya, tapi juga bisa masuk ke politik ekonomi, serta berbagai inovasi sosial dan teknologi. Ya, ini bagian dari inovasi. Perkembangan era komputer dan internet secara tidak langsung menyeret media juga untuk berubah dan berinovasi. Ini yang kita sebut dengan media morfosis. Jadi media bermetamorfosis. Entah kedepannya seperti apa, tapi saat ini bentuk-bentuk media baru ini yang bermetamorfosis ini mematahkan juga teori-teori komunikasi lama yang cenderung banyak melihat bahwa media massa itu sifatnya satu arah, tapi sekarang sudah berubah, bahwa kita sebagai user, pembaca, bahwa kita juga bisa menjadi pelaku media. Contohnya adalah dengan kita buka channel YouTube, kita bisa bikin beberapa channel, dan itu kita udah menjadi pelaku media, bukan konsumen media lagi. Sehingga saat ini agak sulit dipisahkan mana yang konsumen media dan mana yang produsen media, produsen informasi, karena kita udah hampir setara gitu. Nah, ini yang membutuhkan teori-teori baru juga yang menganalisis. Oke, sekarang masuk ke konvergensi. Sebenarnya konvergensi media seperti apa? Ya hampir sama dengan Mbak Andis yang jelaskan tadi. Yang menurut Marshall adalah sebagai sebuah penggabungan industri media telekomunikasi dalam bentuk yang bersatu, yang berfungsi sebagai manusia dalam bentuk digital. Jadi konvergensi syarat utamanya adalah digital dan ada koneksi dengan internet. Kenapa? Karena mereka terbentuk dalam satu platform. Dalam satu platform kita bisa membaca berita, bisa dengerin radio, bisa nonton TV, atau ada visualnya, ada fotonya gitu. Dan menurut Preston, konvergensi media ini menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, dan proses produksi informasi di media. Dan di Indonesia sudah semuanya mengalami perubahan radikal. Jadi SDM yang masih berpikir konvensional yang lama, mereka tergilas dengan otomatis. Dan sempat ada gesekan, bagaimana ada yang menerima perubahan dan ada yang tidak menerima perubahan. Dan ini tidak hanya terjadi di media massa juga, tapi terjadi di dunia pendidikan, dunia ekonomi, perbankan, pendidikan, sekolah, kampus, bagaimana SDM-nya harus dan dipaksa untuk ikut dalam perkembangan teknologi dan harus bisa. Yang nggak bisa, mereka akan terlibas. Dari definisi konvergensi tadi, saya melihat, Grant melihat bahwa dimensi konvergensi itu terdiri dari 4, sebenarnya 5 ya, karena saya gabungin
kolaborasi dan koordinasi. Pertama ada teknologi. Jelas teknologi menjadi basis utama dalam adanya konvergensi. Teknologi yang menjadi senjata utama ya. Kalau teknologi yang nggak di-upgrade, nggak maju, tentu akan sulit. Karena konvergensi ini sangat mengandalkan kecepatan. Kemudian yang kedua adalah dimensi ini, yaitu konten multimedia. Multimedia ini menjadi simbol juga, seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bagaimana dalam satu platform, entah itu tablet, handphone, atau komputer, multimedia itu kan media yang ada bermacam jenis, menjadi satu gitu ya, ada foto, video, ada audio, dan ada teks. Kemudian faktor ketiga dimensinya adalah kepemilikan. Kepemilikan ini dalam arti tidak bisa berdiri sendiri, butuh kepemilikan dan modal yang kuat untuk bisa bersaing ya di dunia industri media saat ini. Pemodalnya juga harus besar, butuh investasi besar, sehingga disinilah nanti akan terjadi kepentingan-kepentingan, tarik-tarikan kepentingan ya. Bisa masuk juga nanti ke agenda setting atau apapun yang berkaitan dengan politik ekonomi. Nah, kolaborasi dan koordinasi ini maksudnya adalah bagaimana dalam satu grup kepemilikan tadi, media, mereka harus berkoordinasi antara media cetak, media radio, dan TV yang mereka punya, dan ada divisi baru, yaitu media internet, media online, belum lagi ada media sosial, dan mereka ini saling berkolaborasi dan berkoordinasi. Sehingga apa? Sehingga informasi dapat disebar secara masif dan cepat. Kemudian juga untuk menghadapi para kompetitor-kompetitor media. Jadi misalnya Kompas nggak mungkin berdiri sendiri dengan Kompas itu salah satu contoh sempat terjadi pergesekan, ada ego sektoral antara Kompas cetak, Kompas TV, Kompas.com. Kenapa? Karena mereka punya pemres sendiri. Dan di masa transisi mereka berkonvergensi butuh waktu, yang mana Kompas cetak itu diisi orang-orang tua, orang-orang lama yang sangat lambat untuk mengadaptasi teknologi, dihadapkan dengan anak-anak baru yang lebih melek teknologi dan berjalan sangat cepat. Sempat terjadi ada pergesekan kepentingan dari dalam, ya, saya dengar dari cerita juga, dan itulah salah satu contoh. Begitu juga di Radio El Sinta, pokoknya media-media lama yang kaku, apalagi TVRI juga sama ya. Ada pergesekan sosial budaya dan kepentingan juga di situ. Ini salah satu dampak internal dari konvergensi. Kemudian, seperti apa sih bentuk konvergensi? Nah, Daily Demo dan Spillman menjelaskan bahwa ada 5 faktor, ada 5 aspek yang bisa dilihat bentuk konvergensi, yang disebut dengan konvergensi kontinum. Pertama adalah cross promotion. Ini guys, ya, cross promotion artinya promosi silang ya, maksudnya sama nih apa yang kita lakukan. Mau bikin diskusi, kita share ke media sosial, kita share ke WhatsApp, kita share ke Instagram. Nah, itu adalah satu bentuk cross promosi silang. Untuk masalah COVID, kita ambil contoh misalnya bagaimana kita mau mengundang narasumber. Oke, katakanlah narasi TV yang kemarin habis wawancara eksklusif dengan Pak Jokowi ya. 3 hari seminggu sebelum hari itu tayang, mereka akan secara masif memberikan promosi, baik itu dari media internet, Detikcom, Trans7, Instagram, Facebook. Nah, itu cross promosi yang memberikan informasi bahwa akan nanti ada tayangan, tujuannya agar semua tahu dan semua bisa nonton. Kemudian cloning, penyalinan dan pengulangan ini yang membuat kita, termasuk saya itu agak terlalu kenyang berlebihan gitu dengan informasi, karena sebenarnya informasi yang disajikan itu sebenarnya sama intinya, hanya mediumnya aja yang berbeda. Misalnya dalam setiap hari selalu ada konferensi pers dari BNPB atau dari Kemenkes. Itu kan sebenarnya dalam satu TV kita udah nonton, udah gitu. Tapi dicetak atau di online, di media cetak dan media online, dia dibahas lagi. Sebenarnya intinya sama. Tapi kalau dicetak atau di online,
itu hanya diambil sepotong-sepotong. Nah, itu juga yang penyalinan dan pengulangan ini kadang menjadi suatu efeknya adalah membuat bias informasi. Sekaligus tadi membuat enak, ya kan udah gue tonton kemarin, ini udah gue baca, ini ada lagi, dan itulah nanti dampaknya pada psikologis kita. Nah, seolah-olah nih kayaknya ini kontennya sama, hanya bahasan yang berbeda dan platform yang beda. Kemudian kolaborasi. Di saat bersamaan, sub-sub industri dari media ini bersaing, tapi berkolaborasi juga. Misalnya, dalam upaya peliputan rapid test atau liputan di itu Rumah Sakit Kemayoran misalnya, untuk mengupdate tentang pandemi, nyari informasi apapun. Di bawah itu, di reporter-reporter itu kadang mereka bersaing. Bersaing dalam arti, ya ini gue cetak, gue anak online gitu. Lo anak TV, lo sono. Sebelah sana, gue di sini gitu. Itu kadang ada kompetisi dan ada pergesekan. Mereka nggak mau berbagi informasi, hanya menjaga eksklusivitas. Tapi di satu sisi mereka juga harus bersatu, saling bertukar informasi. Nah, dinamika ini yang terjadi juga termasuk di media saya. Saya di Berita Satu, saat ini Berita Satu TV. Dan itulah yang menurut cerita teman-teman di lapangan banyak juga. Misalnya lain lagi contohnya misalnya kalau lagi konvers ya. Ini hal umum dan sering terjadi sampai sekarang. Media TV itu kan mereka bawa kamera besar, mereka blocking tempat, blocking angle, dan naruh tripod dan kamera di situ. Tiba-tiba mungkin ada fotografer baru atau apa, dia lari ke depan dan ngalingin, itu bisa berantem. Padahal satu grup. Gitu. Ini adalah, tapi mereka dituntut untuk bekerja sama juga satu sisi. Ini secara internal bagaimana dampaknya konvergensi. Kemudian content sharing. Ya, ini hampir sama ya. Cuman bedanya ada kemasan ulang. Jadi misalnya ada satu bahan yang kita ambil dari media online misalnya. Media online cepat, paling cepat. Media online paling cepat. Kita kutip sebagian-sebagian yang poinnya yang penting, lalu kita kemas ulang melalui video-video dokumentasi misalnya atau video-video lain, tapi narasinya hampir sama. Jadi misalnya kadang media televisi, reporter TV, dia tidak dapat gambar karena mungkin dalam situasi 1-2 yang sulit memang nggak bisa digambar, tapi dia bisa wawancara. Sedangkan untuk tayang di TV harus ada gambar. Nah, ini mereka berkonten sharing tapi di repackage lagi dengan untuk tayangan TV itu menggunakan gambar-gambar dokumentasi misalnya kayak gitu. Ya, tahap terakhir adalah full convergence, yang bagaimana mereka bekerja sama secara penuh, baik itu pengumpulan, produksi, dan distribusi konten. Ini sebenarnya paling sering terjadi, paling sering dibuat itu ketika ada momen-momen besar, misalnya hari raya, mudik besok, atau pokoknya konten-konten spesial, yang itu tahunan, setahun sekali ya. Nah, ini mudik sudah mulai berencana nih, misalnya kayak ada pembatasan jalan tol misalnya. Nah, mereka bekerja sama secara penuh menjadi satu liputan khusus sehingga dikemas dalam satu tagline misalnya Indonesia melawan Corona. Nah, semua dalam satu tagline tema besar itu, semua media online, cetak, radio dan TV dalam satu grup itu mereka harus menyediakan 2 atau 3 porsi kolom khusus untuk ngebahas itu. Ini adalah bentuk konvergensi yang ada. Ini bentuknya ya, bentuk nyatanya, apa yang dibaca, apa yang kita lihat. Misalnya kalau kita buka Detikcom, kadang dia nge-link dengan videonya. Atau kita buka Kompas, dia nge-link dengan kompas.com-nya, tapi untuk divisi videonya. Dia juga nge-link juga ke TV-nya kalau ada. Nah, ini adalah dalam satu link bacaan kita bisa mengakses video juga gitu. Oke, kemudian bagaimana dengan proses jurnalistik dalam konvergensi? Ya, ada 3 ya. Konvergensi newsroom, news gathering, dan konten. Konvergensi newsroom itu semacam integrasi. Ini sudah terjadi juga hampir di semua
stasiun berita ya. Kita nyebutnya stasiun berita. Kenapa? Karena dalam satu lantai itu disitulah kumpul semua. Tanpa ada sekat, hanya dibagi-bagi. Misalnya sana adalah anak-anak cetak, sini adalah anak-anak majalah, sini anak online, sini anak TV, dan sini anak radio. Dan itu satu lantai, satu ruangan tanpa sekat. Nah, itu adalah satu bentuk konvergensi newsroom, yang mana kita bisa saling bertukar ide, tidak hanya dari internal divisi, tapi antar divisi lain. Kemudian konvergensi news gathering, ini lebih pada proses produksi berita, informasi, yang mana terkadang dirapatkan dulu antar divisi, kemudian disepakati tema besarnya seperti ini, narasumbernya ini, dan itu menjadi line khusus, menjadi pembahasan khusus. Tapi pada proses distribusinya semua ada di TV, ada di ini, ada di anak. Biasanya soal ya kalau pandemi ini biasanya misalnya presiden ini kan hitungannya narasumbernya bintang 5 ya kalau kita nyebutnya. Nomor 1 udah lah, itu dispesialin pasti. Begitu ada dapat informasi, nah semua media kumpul, industri, maksudnya semua divisi kumpul, dan mereka akan menyebarkan berita dengan konten yang sama, konteks yang sama, sesuai dengan kebijakan redaksi. Nah, disinilah kadang agenda setting itu muncul. Jadi, agenda setting itu tidak selalu berdefinisi negatif ya, nggak harus negatif gitu. Tergantung kita aja mandangnya gimana. Gitu. Misalnya, ini media yang ideologinya adalah oposisi, atau ini media adalah pro pemerintah, atau ini adalah media hijau, atau media yang mengusung jurnalisme damai. Mereka punya kebijakan yang berbeda-beda, dan itu sah-sah aja. Tidak semua agenda setting itu berorientasi hal yang negatif, nggak juga. Kadang kritik juga menjadi hal yang bagus, asal bahasanya tepat, waktunya tepat, pasti didengar gitu. Cuman kalau asal mengkritik kebijakan begini, ya akan nguap gitu aja, justru akan berbalik, dan itu yang terjadi pada Tempo. Tempo dari pemilu ya sampai sekarang, memang dari dulu lah mereka memang selalu mengambil angle lain yang cenderung menaruh pada oposisi gitu. Apakah posisi oposisi itu selalu bagus? Enggak juga gitu. Akhirnya apa? Netizen, nah ini yang membedakan. Di dunia era konvergensi, yang mana berpengaruh besar pada respon netizen, komentar gitu ya. Ketika mereka protes terhadap pemberitaan, mengkritisi pemerintah ya, terutama bagi pendukung pemerintah, netizen mendukung pemerintah, mereka bisa membalas itu, dalam arti pemerintah nggak usah turun tangan, pro Jokowi lah katakanlah ya. Mereka bisa menggalang massa hanya untuk memberikan bintang 1 pada aplikasi Tempo di Play Store, dan itu sangat berpengaruh. Dan itulah yang bedanya era sekarang dengan era dulu. Era dulu kita nggak bisa dua arah gitu. Kita nggak bisa menyuarakan pendapat juga, bahwa kita protes, tidak hanya protes terhadap pemerintah, tapi protes pada media gitu. Nah, ini yang hati-hati, dan ini agak sulit juga diterapkan. Jadi tidak semua media itu menerapkan konvergensi news gathering, karena terlalu banyak ego sektoral di bagian divisi sendiri-sendiri gitu. Kemudian konvergensi konten yang sama, yang prosesnya yang itu tadi sama kayak kolaborasi ya. Mereka konten sama tapi hanya bentuknya yang dibedakan. Ini dari segi proses jurnalistik. Kemudian kita masuk, apa sih dampak dari konvergensi? Yang jelas dari aspek ekonomi jelas berpengaruh, karena melalui konvergensi audiens TV, audiens radio bisa ketarik menjadi audiens internet. Begitupun sebaliknya. Jadi cakupan audiensnya jauh lebih luas, dan nggak perlu orang nonton TV repot-repot untuk baca informasi, nggak perlu dengerin radio untuk baca informasi. Tapi sebaliknya juga, ketika suatu media viral di internet menjadi pembahasan yang unik, misalnya soal bagaimana pandemi ini ya berpengaruh besar pada ekonomi media, terutama ya, karena kan kita otomatis di rumah.
tiap hari waktu untuk mengakses informasi jauh lebih tinggi. Sehingga disinilah aspek ekonomi dari segi positif dan negatif ini muncul. Negatif itu dalam arti kita kan media dituntut dengan target berita dalam sehari. Sedangkan berita itu rata-rata satu pintu kan sekarang. Pemerintah itu sekarang menerapkan satu pintu. Konpres ditangani oleh Kemenkes dan gugus tugas gitu. Nah, media kan mencari angle lain ya. Aduh, kalau beritanya begini pasti sama nih dengan yang lain. Kita cari angle lain. Ditariklah narasumber-narasumber pengamat, praktisi, yang segala macamnya. Kemudian ada angle lain penolakan, angle lain yang viral di media sosial, dia tarik angkat menjadi satu berita. Dan itulah yang memenuhi kita. Yang ini masuknya selain secara ekonomi, clickbait, semakin banyak kita klik, dan aspeknya nanti ke sosial. Bagaimana secara sosial itu memiliki pengaruh besar, terutama yang negatif. Dalam arti negatif kan impact-nya ini kan, saya lupa ya, itu teori media, teori peluru apa gimana, yang memberikan dampak psikologis bagi audiens. Dan ini udah terjadi kan, di awal-awal, saking takutnya, orang banyak berseru tentang lockdown, dan itu terlihat di komentar-komentar. Lockdown. Kemudian ada yang mengkritik pemerintah lambat, pemerintah ini, dan itulah terjadi gejolak sosial sebenarnya. Gejolak sosial yang kadang tidak terkontrol. Di sisi lain, aspek sosialnya adalah biasanya kita dulu, nggak tahu ya kalau saya nggak bandingin, tapi dulu biasanya kalau nonton TV beramai-ramai, baca koran, baca majalah gitu ya, tentang isu tertentu, kita masih nongkrong atau bikin forum seperti ini, lalu kita ngobrol. Sehingga banyak perspektif yang kita terima dari satu berita menjadi bermacam-macam perspektif, dan itu memperkaya sebelum kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Tapi dengan adanya konvergensi, dengan satu pintu, dengan satu platform melalui internet, kita tidak ada teman diskusi. Teman diskusi hanya komentar-komentar yang sebenarnya itu komen nyampah aja sebenarnya, tanpa dipikir dulu. Dampak sosialnya ini yang saya khawatir membawa pengaruh negatif secara psikologis pembaca. Karena itu tadi, nggak ada teman diskusi, nggak ada teman pembanding, nggak ada teman ngobrol, ya kita individu aja gitu. Dan itu lebih bahaya karena langsung menyerap ke otak gitu, karena kita baca sendiri gitu dan fokus gitu. Teman-teman bisa lihat komentar-komentar, ada banyak bermacam-macam jenis komentar. Ada yang terlalu kritis tapi tidak membangun, ada yang kritis tapi membangun, argumen yang kuat gitu. Nah, itu secara sosial konvergensi ini sangat berpengaruh. Apalagi secara politik, ya itu tadi ya, istilahnya apa? Panjat sosial, cari panggung. Nah, ini karena media memberikan ruang gitu loh. Balik lagi, ketika tadi ada konvergensi di newsroom, di news gathering ya, bagaimana menentukan berita, narasumber, dan segala macamnya. Nah, semua punya kebijakan beda-beda tergantung ideologi. Namun, secara politik ini kan kita masih, apa ya istilahnya, baru melek politik lah kalau menurut saya, belum lama melek politik, sehingga selalu menyukai hal-hal dari sudut pandang politik. Misalnya, kita lihat bagaimana kontroversi di awal-awal waktu itu ya, penerapan PSBB yang diusulkan oleh beberapa gubernur, yang paling menonjol adalah Pak Anies, kemudian dibenturkan dengan Pak Luhut yang waktu itu menjadi PLT Menhub karena Menhubnya kena COVID. Media memainkan itu, mengambil keuntungan dari situ, dan saya melihat miris ya melihatnya, karena masih terjadi efek politik pilpres dan pilkada yang lalu-lalu itu masih kebawa sampai sekarang. Cebong dan kampret hanya berubah wujud aja gitu, menjadi kadrun dan apa gitu ya, itu lagi ya, cebong dan kadrun gitu. Media ini menarik itu secara politik. Karena apa? Karena seksi di mata masyarakat. Kita senang gitu ngebahas kayak gitu. Lagi-lagi dari perspektif industri, media itu melihat apa yang disukai oleh masyarakat. Akhirnya diambil tokoh-tokoh politik yang sebenarnya nggak tahu, nggak kompeten atau kurang memahami situasi, dan dia asal jeplak. Ketika naik di media, itu menjadi sesuatu yang besar. Misalnya, jadi gini, dalam proses produksi itu, ada satu wawancara di durasi 3 menit.
kita itu hanya sebenarnya ngambil beberapa potong kalimat aja. Nah, disitulah yang kita sebut dengan framing dimainkan gitu. Walaupun framing lagi-lagi tidak selalu negatif ya. Ada yang framingnya memang ngebahasnya memang benar, arahnya ke situ. Arahnya beneran untuk ngasih informasi, tidak ada tendensi politik atau apapun. Tapi ketika dikaitkan dengan narasumber, Mas Erik gimana nih? Menurut Mas Erik, Pak Terawan bilangnya virus COVID ini nggak apa-apa gitu. Mas Erik punya asumsi sendiri. Nah, itu diangkat. Menurut politikus Erik Ardianto, bak. Dan kita lebih banyak suka membaca asumsi dibanding fakta. Itu dampak besar dari konvergensi media, terutama yang ada di internet ya. Dan dari segi politik ini kita sulit sehat. Gitu. Nah, berkaitan lagi dengan aspek budaya. Bagaimana budaya kita ini lama-lama tergerus ya. Yang tadinya sosial, gotong royong, kebersamaan, lama-lama jadi individu. Kita nongkrong di itu sebenarnya kita punya pandangan yang politik beda. Jadinya ada rasa yang menjarak gitu. Gue nggak mau ngomongin ini lah, karena gue tahu lu pandangan politik lu begini. Jadi budaya kita yang tadinya ngobrol-ngobrol asik menjadi ngobrol serius. Karena apa? Karena nggak ada bahan, dan paling gampang adalah ngomongin COVID. Dan imbasnya lagi, budaya-budaya desa nih, ibu saya tadi baru cerita bahwa ibu saya dulu udah berapa minggu lalu kan dari Jakarta ya. Sebelum ada PSBB itu, ibu saya pulang. Saya pulang dan jadi ODP. Dan desa itu tadi punya empati yang tinggi, tiba-tiba berubah. Karena informasi tadi, informasi teknologi itu udah mulai menyentuh desa dalam porsi yang tanggung. Untuk membaca berita itu mereka masih takut. Sehingga ketika masa karantina ibu saya udah lewat, mereka masih takut. Dan ODP ibu saya itu dianggap positif corona sehingga menjauh. Ibu saya sampai sekarang kadang masih dijauhin karena takut ketularan. Ya, dampak dari konvergensi media ini dalam penyaluran informasi tadi ternyata terlalu cepat, belum mampu diadaptasi oleh masyarakat yang baru melek teknologi, sehingga dampak secara budaya itu mengagetkan menurut saya gitu. Ada juga yang berita bahwa anaknya pulang kampung ya. Ini pulang kampung mudik aja dibahas gitu. Itu sebenarnya tarikan non politik. Sebenarnya kan kita tahu maknanya beda, cuman ya sudahlah. Gitu. Itu bagian dari dinamika ya. Ada anak yang pulang kampung karena pekerjaannya sudah tidak ada. Begitu sampai rumah ditolak sama bapaknya sendiri. Ini budaya keluarga yang udah menyentuh budaya keluarga loh. Ya amit-amit ya, kita kalau punya anak gitu ya, anak pulang separah apapun dia, itu padahal statusnya masih ODP. Sepositif dia pasti akan dirangkul. Dan ternyata sekarang kasusnya itu udah ada yang sampai menolak anak sendiri. Nggak, artinya itu bagaimana dampak besar dari konvergensi media dan kasus COVID ini sudah menyentuh ke area budaya keluarga inti. Nah, itu yang berbahaya. Nanti mungkin teman-teman bisa sharing soal aspek-aspek ini, dampaknya terutama, karena emang ini yang sebenarnya arah dari salah satu poin penting dari diskusi kita. Yang terakhir adalah pendidikan. Jelas pendidikan ini sangat berpengaruh, apalagi di sini teman-teman mahasiswa dan ada juga yang dosen ya. Bagaimana aspek pendidikan ini sangat berpengaruh dan menjadi pembelajaran, dan seolah-olah doa kita terkabul dalam tanda kutip bahwa ini suatu saat pendidikan harus berubah. Dulu kan berapa tahun lalu kita ngoceh-ngoceh begitu ya. Dan sekarang pada kondisi COVID seperti ini, kita dipaksa berubah. Tanpa siap-siap, tanpa apapun, kita harus siap. Gitu. Yang keteter siapa? Lagi-lagi orang, karena dosen-dosen baik yang senior ya, baik yang udah tua, yang di atas generasi baby boomer, yang lambat dalam mengadaptasi teknologi, itu akan pusing, Pak. Jangankan dosen, guru, itu akan kesulitan. Gitu. Tapi apakah dengan pendidikan jarak jauh ini juga berhasil? Enggak juga, bahwa tetap kita butuh tatap muka. Jadi menurut saya aspek pendidikan ini menjadi penting buat bahan evaluasi kita, apakah sebenarnya pendidikan jarak jauh itu penting apa enggak. Dan ini kita pasti selalu ada evaluasi, dan kita belajar banget dengan adanya pandemi COVID ini.
dengan adanya konvergensi media ini, bagaimana masing-masing aspek penting, 5 aspek penting ini berpengaruh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang saya tahu dan saya pengalaman juga. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu, teman-teman ada yang pengen tahu juga, kita saling berbagi aja informasi mengenai tema kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Andis. Iya. Terima kasih Mas Anto, penjelasannya benar-benar jelas ya. Jelas, mungkin ya? di sini jelas, menarik jelas. sekali. Menarik banget Mas Anto. Oke, makasih.